Seorang PMI atas nama Isnawati yang berasal dari NTB saat ini bekerja di Taiwan membutuhkan bantuan. Berita yang kedua, kasus COVID-19 di Malaysia kembali pecah rekor dan puluhan ribu PMI dipulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berita yang pertama hari ini teman-teman, yaitu PMI atas nama Isnawati yang berasal dari NTB. Mbaknya ini sekarang lagi sakit, katanya sakit limfoma. Mbak Isnawati ini mengatakan, karena keluarga saya miskin, saya datang ke Taiwan untuk bekerja membantu keluarga saya. Tetapi tulang paha saya patah, saya diperiksa oleh dokter karena pengeroposan tulang yang disebabkan oleh limfoma. Sekarang saya tidak bisa bekerja di Taiwan untuk mencari uang, bahkan tiket pesawat dan biaya pengobatan saya tidak ada. Agensi juga sudah membantu saya dari berbagai arah untuk mendapatkan sumbangan. Saya mohon bantuan teman-teman semua bisa memberikan sumbangan untuk membantu saya dan biar saya bisa kembali ke kampung halaman saya di Indonesia secepatnya. Buat teman-teman yang ada rezeki lebih dan berniat untuk membantu meringankan beban Mbak Isnawati ini, bisa langsung menghubungi nomor telepon Mbak Isnawati ya di 0978 473 810, atau bisa langsung salurkan bantuan Anda ke rekening bank pos ya, dengan kode pos itu 700, nomor rekeningnya 0061130015375. Safakillah buat Mbak Isnawati, semoga bisa segera sembuh ya dan bisa pulang ke tanah air, kumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahnya Mbak Isnawati ini masih memiliki agensi yang masih bisa membantu ya, walaupun semampunya. Next berita, bagaimana kabar teman-teman yang ada di Malaysia? Semoga baik-baik saja ya. Diberitakan bahwa Malaysia saat ini kembali memberlakukan lockdown. Sebelum melanjut ke berita teman-teman, hari ini ada video viral ya di Malaysia, tepatnya di Selangor. Ada fenomena banyak banget ikan itu dari air naik hingga darat dan pergi menuju surau. Entah apa yang terjadi di perairan atau di sungai tersebut hingga mengakibatkan ikan-ikan ini semuanya pada naik ke daratan. Dalam post tersebut dituliskan ikan puyuh dari sungai sampai ke darat dan ke surau. Bila rakyat Selangor masih tidak dibenarkan bersolat di surau ikan-ikan yang pergi ke surau, tengoklah kejadian dengan mata hati ya, bukan buat jenaka atau lelucon dengan kehadiran naiknya beratus-ratus ikan puyuh ke darat menuju ke surau. Allah nak tunjukkan sesuatu dan kejadian banjir besar yang sedang melanda Kedah sekarang seperti tsunami daratan. Allahu Akbar, ampunilah kami ya Allah. Semoga baik-baik aja ya teman-teman, gak ada kejadian buruk atas fenomena yang terjadi ini. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, banyaknya. Ajaib, ajaib, ajaib. Keajaiban Surau Sulaiman hari ini 18 Ogos 2021. Allahu Akbar. Banyaknya ikan puyuh naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keajaiban. Keajaiban. Ni kat ni. Dalam ni masuk je. Banyak ni.
Oke, kita lanjut ke berita ya teman-teman. COVID-19 di Malaysia kembali pecah rekor ya. Kemarin tanggal 18 Agustus dalam satu hari ada penambahan 22.000 lebih ya kasus baru positif COVID-19. Sedangkan perkembangan COVID-19 di Indonesia pada tanggal 18 Agustus itu ada penambahan 15.768 orang positif. Sedangkan untuk hari ini 19 Agustus 2021 ada penambahan sebanyak 22.053 orang yang positif COVID-19. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Cuma alhamdulillahnya kasus yang sembuh itu lebih banyak ya daripada kasus baru. Entah kapan COVID-19 ini berakhir, tidak ada jawabannya, hanya bisa berdoa semoga disegerakan. Amin. Dilansir dari indosuaraonline.com, peningkatan kasus COVID-19 hingga pemberlakuan status lockdown di negara Malaysia membuat pemerintah setempat memulangkan sebanyak 70.000 orang PMI dan sebanyak 1.364 orang termasuk dalam kelompok rentan. Tingginya angka pemulangan ini dipengaruhi karena adanya peningkatan COVID-19 di Malaysia sehingga sejak bulan Juni 2021 lalu, pemerintah setempat menetapkan status lockdown diikuti krisis ekonomi dan krisis politik sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Dubes RI untuk Malaysia, Bapak Harmono. Para PMI kita menghadapi dilema karena tidak bisa bekerja, terlebih PMI yang non-prosedural mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Data dari Kementerian Luar Negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 20 Juli 2021, PMI yang telah dipulangkan sebanyak 50.482 orang dengan skema pemulangan repatriasi sebanyak 47.419 dan deportasi sebanyak 3.063 orang. Adapun jalur pemulangan PMI terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Untuk jalur laut sebanyak 13.748 orang, jalur darat sebanyak 22.651 orang, dan jalur udara sebanyak 14.083 orang. PMI yang bermasalah dan telah selesai menjalani hukuman akan dideportasi oleh pemerintah Malaysia dan proses pemulangannya dikelola oleh pemerintah. Terdapat informasi formal bahwa Malaysia siap mendeportasi sebanyak 1.180 WNI menuju Batam, namun untuk kepastian deportasi dan waktunya masih terus didalami. Pemerintah memiliki program rekalibrasi pulang atau pemutihan, yaitu semua pengurusan pemulangan PMI dipermudah dan PMI bisa mengatur kepulangannya sendiri. Program pemutihan pulang ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Kondisi ekonomi Malaysia yang menurun menyebabkan banyak PMI yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap jaringan pengamanan sosial. Karenanya banyak PMI memilih pulang melalui program rekalibrasi pulang. Adapun titik kedatangan PMI untuk jalur udara melalui Jakarta, Medan, Surabaya, Lombok, dan untuk jalur laut melalui Batam, Tanjung Pinang, Dumai, Nunukan, dan untuk jalur darat melalui Pontianak dan Sambas. Dalam proses pemulangan tersebut, pemerintah harus menyiapkan beberapa hal, antara lain lokasi karantina dan kapasitas yang memadai, tes PCR, dan juga vaksinasi. Semoga tetap sabar ya, tetap tabah, tetap kuat buat teman-teman sebagian PMI yang mungkin terdampak COVID-19 ini. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.